Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Listiariati di pelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan membahas soal-soal khusus tentang perpangkatan. Untuk itu, kalian harus mengingat kembali sifat perkalian pada perpangkatan dan sifat pembagian pada perpangkatan. Simak dengan baik video berikut ya. Selamat berlatih. Sekarang, mari kita membahas soal-soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Soal pertama. Sederhanakan perpangkatan berikut. 7 pangkat 5 dipangkatkan 3 sama dengan, ya ini adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Kita ingat sifatnya, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya kita kali. Maka hasilnya sama dengan 7 pangkat 15. Soal yang kedua, 2/3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Bagaimana hasilnya? Soal kedua juga sama dengan soal pertama, yaitu bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Maka pangkatnya juga kita kalikan, sehingga didapat sama dengan 2/3 pangkat 6. Selanjutnya, soal ketiga, 4 dikali min 1,5 pangkat 2 dikali min 1,5 pangkat 3. Berapa hasilnya? Kita lihat ini adalah operasi perkalian dengan bilangan pokok yang sama, yaitu min 1,5. Min 1,5 dan min 1,5. Operasinya dikali, maka pangkatnya adalah ditambah. Sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 4 dikali min 1,5 pangkat 5. Hasil dari 2 tambah 3. Selanjutnya, A pangkat 3 dikali 2A pangkat 5 dikali 3A pangkat 3. Perhatikan soal ini. A pangkat 3 dikali 2A pangkat 5 dikali 3A pangkat 3. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita perhatikan. Soal ini memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu A. A dengan operasi perkalian. Maka untuk A pangkat 3 dikali 2A pangkat 5 bisa kita tulis menjadi 2A pangkat 3 tambah 5. Dikali, nah ini lihat, ini ada tanda kurung, dipangkatkan 3, maka masing-masing kita pangkatkan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27, A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3. Sehingga hasilnya sama dengan, nah yang angka kita dekatkan. 2 kali 27 dikali A pangkat 8 tambah 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 54 A pangkat 11. 54 dari hasil 2 kali 27, 11 dari hasil 8 tambah 3. Mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahami. Ya, selanjutnya soal yang kelima. 2 pangkat 2 dikali 8 dikali 1/2 pangkat 5. Hasilnya adalah, kita perhatikan. Di sini 8 belum menjadi bilangan basis 2. Maka kita ubah dulu 8 menjadi 2 pangkat 3. Sehingga kita tulis 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 5. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 5. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Kita lihat. Nah, sehingga kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 5. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita bisa mencoret 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 5. Yang satu di atas, satu di bawah, sehingga hasilnya tinggal 1. Baik, selanjutnya. Nomor 6. 4 dikali 3 pangkat 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 4. Perhatikan cara membacanya. 4 dikali 3 pangkat 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 4. Ingat, dalam aljabar, operasi perkalian lebih dahulu kita kerjakan dibandingkan operasi
tambah. Sehingga hasilnya adalah, nah di sini perhatikan ada faktor yang sama. 3 pangkat 4, di sini juga 3 pangkat 4. Maka berlaku sifat distributif. Jadi sama dengan kita tulis 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 4. Maka hasilnya sama dengan 9 dikali 3 pangkat 4. Jika tidak diminta untuk menghitung, hanya untuk menyederhanakan, cukup sampai di sini penyelesaiannya. Selanjutnya, nyatakan bilangan 80 dalam bentuk yang memuat perpangkatan dengan basis 2. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ubah 80 itu menjadi perkalian 16 kali 5. Sehingga bisa kita tulis sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Selanjutnya, ya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X pangkat X sama dengan 512. Di sini kalian disuruh menentukan berapa nilai X-nya. Ya, bagaimana penyelesaiannya kita lihat. 2X pangkat X berarti X-nya dikalikan. Ya, dikalikan antara yang dalam dan luar. X kali X itu sama dengan X kuadrat. Sehingga soal tersebut bisa kita tulis menjadi 2 pangkat X kuadrat sama dengan 512. Kita tahu bahwa 512 bisa diubah menjadi bilangan dengan basis 2, yaitu 2 pangkat 9, sama dengan 512. Sehingga kita bisa menulis X kuadrat sama dengan 9, X sama dengan 3. Baik. Selanjutnya, sederhanakan perpangkatan berikut. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3. Kita lihat yang di atas adalah operasi perkalian, sehingga pangkatnya bisa ditambah. Sehingga bisa kita tulis sama dengan 4 pangkat 12 per 4 pangkat 3. Selanjutnya ini adalah operasi pembagian, sehingga pangkatnya bisa kita kurangkan. Sehingga sama dengan 4 pangkat 9. Ingat, ini bisa kita lakukan apabila bilangan pokoknya sama. Selanjutnya nomor 10. Sederhanakan min 3 pangkat 7 dibagi min 3 pangkat 3 kali min 3 pangkat 3. Kebalikan dengan nomor 9 tadi, operasi perkaliannya ada di atas. Ini operasi perkaliannya ada di bawah. Sehingga kita selesaikan dulu yang bagian bawah. Ya, karena perkalian maka bisa dijumlah pangkatnya. Setelah itu baru antara min 3 pangkat 7 dengan min 3 pangkat 6 ini adalah operasi pembagian. Sehingga hasilnya sama dengan min 3 pangkat 1 atau sama dengan min 3. Berikutnya, sederhanakan 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Bagaimana nih? Tidak ada yang sama. Basisnya ini 6, ini 3, ini 2. Jika menemukan persoalan seperti ini, maka kita harus mengubah dulu basis 6 ini menjadi perkalian 2 dan 3. Coba kita lihat. Nah, 6 kita ubah menjadi 2 kali 3. Masih ingat ya sifatnya ya? 6 kita ubah menjadi perkalian 2 kali 3. Dipangkatkan 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Nah, ini sudah sama nih. Masih ingat sifat perkalian yang dipangkatkan, maka masing-masing kita pangkatkan. Jadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3. Ada yang bisa dicoret? Iya, benar. Ini bisa dicoret. 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 7. Ya. Kita lihat. Ini hasilnya adalah masing-masing dipangkatkan. 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Kita lihat ada yang bisa dicoret? Iya benar, 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 7 bisa dicoret karena yang satu di atas, satu di bawah. Sehingga sama dengan 3 pangkat 10. 2 pangkat 7-nya kita coret, tinggal perkalian 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3, pangkatnya ditambah. Baik,
Selanjutnya, sederhanakan 21 pangkat 5 per 9 pangkat 2 dibagi 7 per 2 pangkat 2. Ini juga bilangan pokoknya atau bilangan basisnya belum sederhana. Ini masih ada 21, masih ada 9. Masih merupakan bilangan yang bisa dikalikan oleh bilangan pokok yang kecil. Nah, kita ubah dulu 21 menjadi perkalian 3 kali 7. 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian ini adalah operasi pembagian. Ingat, pada pecahan, kalau ada operasi pembagian, maka kita ubah operasi pembagian ini menjadi operasi perkalian. Kemudian, pembilang dan penyebutnya kita tukar tempatnya. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya, yang bagian 3 kali 7 pangkat 5 kita buka kurungnya. Jadi 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Dari mana 3 pangkat 4? Ini pangkatnya dikali. Dikali 2 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Nah, setelah itu kita bisa memisahkan ini masing-masing ya. 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 4 merupakan operasi pembagian. Sehingga pangkatnya kita kurang, tinggal 3 pangkat 1. 7 pangkat 5 dengan 7 pangkat 2, ini juga pembagian, karena yang satu di atas, satu di bawah. Pangkatnya kita kurang pula, jadi 7 pangkat 3. 2 pangkat 2 tidak punya teman, maka tidak berubah. Demikian hasilnya. Ya, ini bisa dicoret. Nah, sehingga didapat hasil seperti ini. Demikian anak-anak. Sudah cukup banyak soal-soal yang dibahas sebagai contoh. Semoga ini menambah pemahaman kalian tentang bilangan berpangkat. Selanjutnya, supaya kalian bisa lebih terampil lagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tentang bilangan berpangkat, mari kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.